الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pagi hari di Ramadan yang ke-24 kalau tidak salah. Alhamdulillah sudah sampai ke tahap ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan juga kemampuan untuk menunaikan ibadah puasa dan hal-hal positif lainnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada Allah selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita memulai acara kita kali ini, seperti biasa, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Al-Ustadz Hendi. Ustadz Hendi ada? Kepada beliau dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. 12 يسبح 13 له ما في السماوات والأرض saya yang وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu Waalaikumsalam alazim. warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran berikut menambahkan keberkahan di dalam pertemuan kita pada kali ini. Untuk selanjutnya itu adalah pemaparan materi kita pada hari ini yang terbaru berkaitan dengan tema yang insya Allah akan dibawakan dengan tema bahagiakan hati dengan sholat. Insya Allah, Alhamdulillah, pemateri telah hadir pada kali ini, yaitu guru kita semua, Ustadz Dr.
Kiai Haji Zainur Rafiq. Insya Allah beliau akan memaparkan materi-materi yang akan dibahas kita pada hari ini. Oleh karena itu, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, yang sama-sama kita muliakan kesepuhan para ajengan, para kiai, para peserta di PSBB The Power of Syukur ini, Al-Mukarram, Raisul Jalsah, Master of Ceremony, Ustadz Faisal, kemudian Ustadz Hendy dan Ustadz Saifur Rahman serta Ustadz Fahmi. Sebelumnya saya mohon maaf, kebetulan lagi kurang begitu fit. Lagi kemarin Kang Aas masuk rumah sakit, kemudian hari kemarin juga di rumah ini Syekh Bahaudin sekarang juga lagi dirawat di rumah sakit dan Pribados G apa ya bahasa Sunda nama katil hak meren gitu ya. Mudah-mudahan lebih disehatkan dan mohon maaf nanti kalau tidak terlalu optimal dari sisi waktu karena memang harus kelihatannya harus banyak tidur dulu, kemudian harus banyak makan. Kalau makan nggak mungkin nggak. Jadi salah satunya yang harus diperbanyak adalah memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat. Ya, udah dibobokkan gitu. Tadinya mau bobo habis subuh, cuman emot larangan bisi eleh ku hayam gitu. Jadi terpaksa we ngaji dulu maksakan. di PSBB. dalam dalam rangka nunggu waktu syuruk, setelah itu langsung tidur. Karena biasanya memang kalau saya lagi nggak sehat, dua. Pertama adalah banyak makan, kemudian banyak tidur. Kalau banyak makan kan nggak mungkin. Lalu tinggal diberikan kesempatan istirahat untuk tubuh bisa merecovery dari godaan-godaan dari luar. Dan memang kita ketahui mungkin imunitas tubuh lagi melemah, kemudian juga suasana memang lagi kurang begitu bagus ya. Kadang ekstrim cuaca. Apapun yang terjadi, kita insya Allah akan selalu dan senantiasa berupaya untuk masuk di zona kesyukuran. Karena siapapun yang merasakan rasa sakit sebenarnya Allah tinggikan derajatnya. Pertama, doanya dikabulkan. Yang kedua, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kata tidak bersyukur bagi seorang Muslim, meskipun dia berusaha untuk sampai pada titik kondisi kurang begitu fit alias sakit. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, saya pernah berjanji ketika episode ke-23 ini sekaligus mau launching buku ataupun launching kitab yang saya tulis. Kebetulan alhamdulillah sudah rampung, sekarang sudah masuk di layout, di tim layout dan akan segera hadir. Kemarin ada keterlambatan karena ternyata saya masukin satu subjudul dari judul bukunya adalah
menikmatkan hidup dengan sholat. Kalau sekarang kan membahagiakan hati dengan dengan sholat. Ya tidak terlalu jauh walaupun memang bahasanya berbeda. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menarasikan sebuah energi, yaitu energi kesyukuran, kemudian kita gali apa yang ada karakteristik dari energi tersebut, kemudian potensinya dan juga SWOT-nya, tantangannya, kemudian peluang-peluangnya, kemudian kehati-hatian kita, kemudian apa yang harus kita persiapkan. Jadi SWOT-nya alhamdulillah sudah kita kaji sedemikian rupa, dan kini sampai pada kondisi ketika kita sudah mengetahui dan siap, action yang paling utama apa? Yaitu kita menyusun strategi yang disesuaikan dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salah satunya yang bisa saya simpulkan bahwa kita harus dan senantiasa menjadikan sholat kita itu sebagai portal untuk misi banyak hal, termasuk misi masuk di zona kesyukuran, agar kita tetap dalam kondisi prima, dalam kondisi kita betul-betul ada dalam kejiwaan yang terbebaskan. Nah, berarti muara dari beberapa teori yang kita bicarakan adalah tetap kembalinya kepada sholat. Kalau Syekh Mahmud Shaltut menggambarkan ketika hadis Rasulullah menggambarkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang segaranya. Ad-din itu Mahmud Shaltut menggambarkan al-hayatu kullaha. Jadi yang namanya tiang hidup secara keseluruhan adalah ada di dalam sholat kita. Termasuk di dalam kesehatan. Kemudian kalau kesehatan mungkin pendekatannya yang kita bahas kemarin adalah bagaimana kita bisa sampai pada posisi relaksasi. Jadi relaksasi itu digunakan prakteknya di dalam sholat kita. Kemudian selain relaksasi di dalam sholat, kita juga adalah memasukkan unsur pengharapan, yaitu doa. Nah, doa-doa terbaik yang harus kita panjatkan sebenarnya adalah di dalam sholat kita. Mohon maaf, bukan setelah sholat, bukan di luar sholat. Justru sholat-sholat kita harus kita jadikan sebagai portal kita untuk menggunakan jalur itu untuk melakukan istilahnya itu komunikasi ataupun yang kita lakukan dalam misi kita. Bahkan dalam satu sisi sholat itu bisa dijadikan sebagai bukan server, ada suasana di mana juga pada titik itu kita bisa merubah suasana jasad tubuh kita dari jasad physically menjadi jasad cahaya. Kenapa tidak kalau Allah berkehendak demikian? Maka banyak di antara para ulama, para waliullah menjadikan sholat itu sebagai portal untuk mendapatkan ataupun melakukan sesuatu dalam peperangan misalkan, ataupun dalam berkomunikasi. Itu selalu dijadikan sholat itu sebagai kunci. Pernah kita dengar, pernah kita lihat dalam film Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman itu sudah sampai pada suasana di mana penjajah sudah ngepung. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman? Kemudian sholat. Ketika sholat itu kemudian pasrah totalitas dan minta kepada Allah. Ternyata apa yang terjadi ketika mereka semua tertangkap? Yang ditangkap adalah bukan Jenderal Sudirman, justru orang-orang yang lain. Artinya ada an-nasru minallah, ada pertolongan dari Allah setelah melakukan hal itu. Jadi sholat bisa dijadikan sebagai portal untuk menghadapi banyak hal, banyak masalah, termasuk kita. Apalagi kita ada istilah namanya sholat hajat, ya kan? Jadi segala sesuatu itu bisa dilakukan dan bisa kita berdoa dalam sholat-sholat kita.
hajat kita kalau bisa kita sholat dengan sholat khusus hajat ataupun wasilah sholat mutlak gitu kan. Nah itu kita bisa jadikan sholat itu intinya menyampaikan visi dan misi kita yang ingin kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau bisa seluruh yang ada di dalam kehidupan kita ditarik dan difokuskan di dalam sholat kita. Nah, berarti kuncinya adalah bagaimana kita bisa memahami seluruh yang kita baca. Nah, ini yang menjadi titik poin kedua kita pada kesempatan ini. Mau tidak mau, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mulai pagi hari ini, kalau kita ingin membahagiakan hati kita di dalam sholat kita, maka kuncinya satu, apa? Kita harus tahu bacaan sholat kita. Nah, makanya saya bantukan dalam buku yang saya terbitkan ini, itu ada saya bikinkan terjemahan per kata. Jadi dari eh, apa namanya dari bacaan sholat kita, selain terjemahan semuanya juga adalah terjemahan per kata. Nah, agar apa? Agar kita bisa neliti, oh ternyata bacaannya, narasinya ketika kita membaca ini adalah ini gitu. Dan insya Allah saya berjanji itu untuk semua peserta yang hadir ya di sini akan mendapatkan bukunya. Jadi nanti mudah-mudahan sih minggu-minggu ini sudah datang dari penerbit, dari percetakan. Kalau memang sudah ready, insya Allah untuk pertama kali saya aturkan sebagai silaturahim ataupun hadiah pada ibu dan bapak, kita kirimkan yang bisa di Jogjuk, mungkin di Jogjuk ku Kang Faisal ya, kalau enggak terpaksa dikirimkan lewat JNE. Jadi nanti minta alamat yang lengkap dari ibu dan bapak sekalian sebagai hadiah dari kita untuk buku menikmatkan hidup dengan sholat. Nah itu termasuk di dalamnya adalah gambaran secara simpel fikih fikih sholat. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf tadinya hari ini adalah launching. Mudah-mudahan fatrah tidak terlalu lama, segera ready minimal untuk kita kirimkan ke ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian sebagai kenang-kenangan dari PSBB tahun ini, karena memang materi PSBB itu tinggal 1 ataupun 2 hari lagi ya. Mudah-mudahan biasanya hari ke-27 kita udah closing, kita udah selesai. Jadi tanggal 28 sudah bisa mudik dan bisa beli baju lebaran gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita lanjut dengan program yang lain. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya mohon maaf ini kebetulan agak kurang begitu fit. Jadi apa itu sebagai kenang-kenangan dari PSBB 2024 ini. Dan mohon maaf, saya masih nunggu dari penerbit. Kalaupun segera datang, kita akan kirimkan dan kita baca, dan boleh jadi nanti kita akan ada undangan ataupun apa untuk sekedar launching dari buku tersebut. Itu judul bukunya Menikmatkan Hidup dengan sholat. Kemudian sekali lagi saya mohon maaf sekali kepada ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, tidak bisa sampai akhir. Mungkin saya membuka dulu sampai di sini. Saya serahkan kepada Ustadz Faisal, Ustadz Endi, dan Ustadz Saifur Rahman atau Ustadz Fahmi ya. Saya mohon izin untuk beristirahat dulu, untuk bisa lebih fit lah. Itu mungkin Ustadz Faisal ya. Sekali lagi untuk kesepuhan, untuk ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya mohon diri lanjutkan oleh Ustadz Faisal, dan bukunya insya Allah kita akan kirimkan.
Demikian Ustaz Faisal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ala kulihal, kita sejenak mungkin mendoakan untuk beliau, semoga dan juga yang lainnya yang kebetulan pada hari ini mungkin sedang dalam keadaan tidak sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan seperti halnya sehari-harinya. Ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Dikarenakan Ustadz sedang dalam keadaan tidak sehat, kemungkinan pada sesi kali ini mungkin kita buka saja untuk sesi tukar pikiran, ataupun misalkan ada apa namanya itu ada bukan rujukan, apa namanya itu ya, ada pernyataan dan sebagainya boleh disampaikan, ataupun kalau mau apa namanya itu ada yang mau disampaikan dari dari salah satu admin, boleh disampaikan pada kali ini. Kemungkinan untuk menyampaikan materi, karena kekhususan materi ini hanya dari beliau Ustadz Kiai Haji Zainur Rafiq, jadi takutnya kalau saya yang menerangkan nanti malah menyesatkan. Boleh kita putar aja dulu materi yang sudah kita Itu ada di aja. YouTube ya. Mangga Ustadz admin. Juga praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para jamaah rahimakumullah, sampai pada materi ke-23 dari buku The Power of Syukur, yaitu sebuah aksi ataupun juga praktek bagaimana setelah kita dipaparkan, kemudian juga diyakinkan tentang sebuah energi yang sangat-sangat luar biasa dalam diri kita yang harus kita senantiasa munculkan, selalu sustainable dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian kita mempersiapkan hati kita, diri kita dalam mempersiapkan untuk menyongsong ataupun juga melakukan banyak hal dengan membersihkan hati, menata hati, kemudian dengan perasaan keriduan kita, dengan husnudzon kita, selalu berpikir positif, kemudian selalu berpikiran positif, seluruh hal-hal yang positif senantiasa kita munculkan. Pertanyaannya, kemudian setelah apa yang menjadi wasilah, apa yang menjadi pengantar kita untuk sampai kepada tujuan itu. Nah, di materi yang ke-23 ini saya hantarkan bagaimana kita menjaga perasaan, keindahan, kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan hati kita, yaitu dengan sholat kita. Maka The Power of Syukur dalam materi-materi menjelang akhir dari buku The Power of Syukur ini adalah bagaimana kita bisa mentatbikan energi dan juga keyakinan serta pengetahuan tentang kesyukuran itu dimix, dimasukkan di dalam prosesi dari sholat kita. Betapa indahnya ketika kita melaksanakan sholat, energi syukur itu dibarengkan, dimasukkan dalam seluruh gerak-gerik kehidupan. Kita berniat dengan berwudu, kemudian kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seluruh keyakinan, kesyukuran, kemudian juga prosesi yang dari awal mulai kita bahas, dimasukkan dalam seluruh proses itu.
maka sholatnya akan menjadi sebuah proses untuk merecharge. Sholatnya akan menjadi satu proses untuk merefresh kehidupan keseharian kita. Dan ini tujuan sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa sholat itu juga merupakan relaksasi. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal bin Rabah ketika menyuruh adzan itu, ketika menyuruh iqamah itu, "Arikhni ya Bilal, ya Bilal, masukkan aku ke dalam kondisi di mana kondisi aku lagi ke dalam kondisi nyaman, bahagia, tenang, relaksasi." Bahwa sholat itu betul-betul untuk membahagiakan, menenangkan, menyamankan seluruh keluhan kehidupan keseharian kita, seluruh obsesi kehidupan kita, seluruh harapan dan tujuan serta dreams kita dimix, disatukan dalam sebuah prosesi dalam perjalanan salat kita. Dari sejak takbiratul ihram sampai kita melakukan salam, itu adalah sebuah cara bagaimana Allah mempersiapkan kanal khusus untuk menjaga hati kita, perasaan kita, kenyamanan kita, seluruh apa yang ada dalam obsesi kita, seluruh keinginan kita dimasukin dalam proses salat kita. Betapa indahnya ketika kita menjadi orang yang bisa menarik energi, the power of syukur disatukan dalam prosesi salat kita. Maka tidak akan ada istilahnya salatnya yang hanya seadanya. Dia akan mempersiapkan diri bagaimana sholatnya nyaman, bagaimana sholatnya dengan kalimat khusyuk. Ternyata khusyuk sholat adalah merupakan sebagai processing untuk senantiasa menjalankan kehidupan lebih bahagia, lebih tenang, dan juga lebih nyaman. Bahkan Rasulullah pernah menegur sahabat ketika sholat berkali-kali. Kata Rasulullah, engkau kembali lagi karena engkau belum sholat, walaupun dia sudah melakukan gerakan-gerakan sholat. Sahabatnya, ya Rasulullah, kasih tahu apa yang salah. Sudah 3 kali. Kata Rasulullah, engkau walaupun ambil wudhu seperti itu, engkau gerak-gerak seperti itu, engkau tidak sholat. Bagaimana sholat? Sholat itu adalah ketika berusaha untuk takbiratul ihram, membesarkan Allah. Kemudian salah satu diantaranya adalah berupaya untuk itminan, tumakninah. Tumakninah itu adalah bahagia. Maka kebahagiaan ada di dalam salat kita. Salat berusaha untuk membahagiakan kehidupan keseharian kita. Jadi sholat menjadi sebuah kerinduan bagaimana kita menjaga keindahan dan kebahagiaan keseharian kita. Mudah-mudahan sholat kita betul-betul kita bisa mix dengan the power of syukur sehingga betul-betul sampai kepada derajat kekhusyuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sepintas dari pemaparan beliau yang sudah terekam di YouTube. Alhamdulillah mungkin ada beberapa gambaran sedikit dari pemaparan materi berkaitan materi hari ini. Namun saya tidak akan memperjelas panjang lebar karena itu ranahnya beliau insya Allah ya. Mudah-mudahan besok pagi beliau Ustaz Zainur Rafiq sudah kembali dalam keadaan sehat, begitupun semua kolega, keluarga ataupun teman-teman beliau yang sedang dalam keadaan kurang sehat, semoga besok bisa kembali sehat seperti semula. Baik para hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya sebagaimana yang tadi diberitahukan oleh pemirsa guru kita. Jadi alhamdulillah beliau memberikan hadiah lah ya dari launching pertama buku beliau. Nah, mungkin ini sebagai bonus bagi yang hadir di Zoom kali ini, baik yang terdaftar sebagai peserta PSBB ataupun di luar, karena ini sudah jadi tiket emas dari beliau. Mangga silahkan Bapak Ibu tinggal kirim alamatnya masing-masing ke nomor yang ada di pesan ini, nomor admin. Jadi kirimkan alamat lengkapnya. Nanti ketika misalkan sudah ada bukunya, insya Allah kami akan kirimkan haratis kepada Bapak Ibu sekalian. THR. Mudah-mudahan nambah berkah gitu.
Mangga Bapak Ibu aya nu peryogi ditaroskeun sateacan panginten diakhiri da manawi teu kumawantun tiasa nerangkeun materi dinten ayeuna margi ieu mah ranahna beliau insyaallah. Bilih belok gitu. Tadina bade ngabahas salat nu khusyuk ya jadi salat nu nu nyusu. Bahaya gitu. Mangga panginten bilih aya bade tambihan atau napi naon atau napi dicekapkan Pak Admin kumaha? Pak Haji Hilman menawi. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Eh, nu kahiji panginten ngaduakeun mudah-mudahan Pak Ustadz Zainul Robiq pada khususna bahas nu tadaramang dina saat ieu Allah Subhanahu wa taala ngaparin kesembuhan tiasa sehat wal afiat oge urang sadayana. Salajengna dina ieu kesempatan ada topik nu sangat perlu eta berkaitan sareng hakikat sholat mungkin dialih bahasakan kantos didiskusikan di Madinah ada yang menarik di dalam sholat yang saya temukan ketika dalam tasahud ada bacaan assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan dohiriyah seperti itu, bagaimana suasana hati kita? Bab itu kan dialog antara Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selanjutnya malaikat. Itu kan menggambarkan suasana nyamannya makhluk Allah bertemu dengan Maha Pencipta, diabadikan dalam bacaan sholat kita, yaitu dalam tasawuf. Panginten dina kesempatan ieu eta dugi ka dinten ayeuna hoyong aya manawi aya pencerahan ti Iwan Nusanes, Iwan yang lain lahiriahnya mengucapkan tadi batin kita kemana? Selama ini sebelum saya baca, sebelum saya maknai, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu di hati ya apa yang terbaca di sana kita bersahadat gitu. Padahal dilihat dari itu kenyataannya itu dialog antara pencipta makhluk Allah, Nabi Muhammad dan malaikat. Malah kalau tidak salah penjelasannya di tempat tertentu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten antawis gerak dohir sareng batin sampai saat ini perlu pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah mungkin Pak Haji. Jadi mungkin sedikit ya Pak Haji berkaitan dengan ini. Seperti yang kita ketahui, itu kan merupakan salah satu penggalan dari dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj ya Pak Haji ya. Ketika beliau Mi'raj ke langit, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana pada saat itu pun sebelumnya dari langit 1 sampai 7 senantiasa ditemani oleh Jibril. Akan tetapi ketika sampai ke puncak di situ, Jibril tidak mampu untuk menemani, karena itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad. Lalulah timbul ada dialog seperti itu yang diabadikan
di dalam pembacaan tasyahud. Nah, adapun dari kalimat konteks ya, dari segi konteks mungkin Pak Haji yang pernah saya dengar daripada guru-guru kami, Hmm. seperti halnya Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau kita kaitkan dengan kekhusyuan, Ya. itu kan kalimatnya itu adalah kalimat khitab, Hmm. mukhotobah. Artinya kan Assalamu alayka berarti seakan-akan kita memberikan salam kepada Nabi, yang Nabi pun juga hadir di hadapan kita. Ya Allah. Ya. Ya. Jadi guru seperti yang diterangkan guru saya waktu waktu di Kairo, beliau menerangkan ketika itu pas waktu bab ini. Hmm. Jadi jikalau sebenarnya kita maknai, kita sambungkan dengan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah wahai kalian bahwasanya di dalam diri kalian itu ada Rasulullah. Jikalau kita kaitkan kembali dengan dialog ini dan kita resapi kalimat tersebut, justru itu akan terpancarkan. Maka Hmm. ketika misalkan sampai pada tasyahud, kemudian kita membacakan dialog tersebut, Assalamualaikum, Ayuhan. Kak kan, Kak ayuhan Nabi, itu kan di hadapan kita. Seakan-akan Rasulullah itu hadir. Dan memang kita dituntut untuk merasakan bahwasanya Rasulullah itu hadir. Ada. Ada. Karena nggak mungkin hitopnya Kak, tetapi Rasulullah nggak ada gitu kan. Ya. Tetapi secara ruhani pasti Rasulullah itu kan. Karena apa? Setiap kali misalkan ada yang membacakan sholawat kepada Rasulullah, Allah akan mengembalikan ruhnya. Dan tidak ada satupun orang atau tidak pernah satu detik pun mungkin ya di alam dunia ini orang-orang yang terberhenti dari membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nabi. Dalam artian Kanjeng Nabi ya hidup terus dalam kuburnya. Tidak pernah tertidur dan tidak pernah mati gitu. Jadi hadir sebenarnya. Maka jikalau kita mampu menghadirkan perasaan tersebut, kemudian menyadarkan diri tentang bagaimana kehadiran Rasulullah, kemudian terpancar dari dialog tersebut, nah, itu akan menambah kekhusyuan sebenarnya di dalam sholat kita. Itu dari segi dialog. Kemudian dari segi keutamaan itu juga, apa namanya itu, ketika dialog tersebut terjadi, itu kan hanya dua, antara Allah dan Rasulullah. Ya. Tanpa adanya kita mempertanyakan bagaimana, di mana, terus eh kumaha sih bentukan oleh kan di kita di ahli sunnah itu tidak seperti itu. Tapi ya bila kaifin, tanpa adanya apa namanya gambaran perumpamaan wallahu a'lam. Namun ketika itu Rasulullah kemudian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, tanpa ada hijab, ya qadatan, jasad dan waruhan, jasad dan ruh, itu salah Ya. satu keutamaan. Bahkan ini adalah keutamaan yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Contohnya Hmm. misalkan Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu di Sinai, beliau pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi arini wajhak. Hmm. Ya Allah, wahai Tuanku, perlihatkan wajahmu. Kata Allah, kamu tidak akan mampu melihat wajahku. Coba naik ke gunung, lihatlah gunung. Jikalau gunung itu hancur, maka kau akan melihat. Akhirnya kemudian hancurlah gunung tersebut, tetapi Nabi Musa tidak langsung tidak melihat secara langsung zatnya. Tapi Rasulullah tanpa meminta langsung diundang spesial dan hanya berdua dengan Allah langsung dan Allah. diperlihatkan zatnya. Itu adalah keutamaan yang luar biasa. Namun dari rahman dan rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya, ketika berdialog, eh, Allah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang dijawab Kanjeng Nabi? Kalau Allah kan sumbernya keselamatan ya, tidak mungkin kita menjawab Waalaikumsalam gitu kan. Makanya kemudian Kanjeng Nabi justru malah membawakan salam itu
mengaitkan dengan umatnya. Hmm. Assalamu alayna. Nah, dikembalikan kepada kita. Seakan-akan ya rahmatnya Rasul itu terus berkaitan dengan kita selaku umat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu intinya apa ya? Ada keterkaitan yang luar biasa antara sholat dengan Rasulullah dan juga Allah dan juga umat. Yang mana jikalau kita memaknai hal tersebut dengan semakin dalam, insya Allah itu akan menambahkan khusyuan yang luar biasa bagi Ya kita. Allah. Mungkin itu Pak Haji rada sedikit ngalir ngidul, tapi mudah-mudahan Atur manfaatnya. nuhun pisan. Wallahu a'lam. Atur nuhun, atur nuhun. Sama-sama. Semakin alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan Allah ngeresakeun biasa ketemu dari makna tadi di dalam, khususnya di dalam sholat secara bertahap karaos pisan, awal-awal awam ya hanya hanya verbalistik gitu, hanya Hmm. verbalistik. Setelah verbalistik kok berulang-ulang kita sholat tasahud tapi tidak berkesan di jiwa kita, ya pada akhirnya saya ingin tahu apa itu, gimana ini mulut bicara begini hati begitu gitu kan. Nah, kita kan dari amanat Allah, kecerdasan yang diberikan dari tiga ranah, mencoba untuk disatukan. Dengan penjelasan ini sekali lagi makasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kan. Intinya kalau di hadis kan la sholata illa man aqila biha. Tiada sholat kecuali bagi orang yang paham terhadap sholatnya. Ya paham di sini ya maksudnya khusyuk. Tapi kan kata khusyuk macam-macam. Saya aja suka apa milaweng gitu. Profesi Bahkan kependak. ada cerita gitu kan Pak Haji. Jadi pernah datang ke Imam Bal gitu seseorang. Jadi kehilangan barang. Kata Hmm, Imam Ahmad bin Hambal, langsung udah kamu sholat 2 rakaat nanti ketemu. Akhirnya ketemu. sholat. Pas sholat itu semua kepikiran, terbuka semua. Oh iya tadi itu nyimpannya di sana, di sana. Akhirnya, oh iya Imam benar. Tadi saya habis sholat, sekarang saya tahu tempatnya di mana gitu. Nah itu. Ya Sami. tapi kan, tapi bukan Tapi itu. Ketika khusyuk itu kan bukan seperti itu. tapi secara positif itu sudah Ah, bagian inspiring. Jadi iya betul. inspirasi di luar sholat. Makanya betul harus sholat apapun derajat Iya. khusus. Pembuka utamanya sholat. Amin. Mudah-mudahan naik. Tapi kalau bahasanya Kiai Haji Rosidin tentang kekhusyuan itu gini beliau itu menggambarkannya waktu dulu di Cintawana. Oh gitu. Iya pernah. Jadi alumni Cintawana juga Bapak saya. Tapi Uh, alumni muda uh, keluar 2014 dari 2014 langsung ke Kairo. Jadi hmm, di waktu di sana pernah nyampain begini. Jadi khusyuk teh cenah ibaratkan orang teh bari ka pasar Singaparna. Tujuan utama nanti kan istilah kan tujuan utama itu sampai ke pasar Singaparna berarti kalau apa namanya itu lurus sampai tujuan tanpa bulak belok berarti khusyuk. Tapi kan bisa wae ketika orang jalan teh cenah tiba-tiba belok ke mana lah misalkan ke alun-alun tetapi ke mana lah misalkan ke Indomaret. Tapi hmm, di nalika sapertos gitu belokeun deui ka tujuan utama urang. Jadi ya, weh khusuk nate dilempengkeun deui. ya. Diibaratkan sapertos itu. Walaupun misalnya nuju sholat misalkannya terkadang terbayang misalkan ku urang teh ada ABCD. gitu. Iya tadi teh bumi teh terus dikunci teh acan. Tapi balikeun deui karena tujuan awal. Khusuk deui gitu. Ternyata Seperti itu. simpel nate. Dari sahur aros maksudnya. Kurang lebih seperti gitu Pak Haji gitu. Nuhun. Mohon wallahu Ya, a'lam dipahami. bishawab. Mangga panginten aya nu sanesna bade nembihan atanapi atos bae.
Sekali lagi mungkin saya mengingatkan kembali, alhamdulillah, dari sebagaimana yang disampaikan tadi oleh guru kita. Jadi berkaitan dengan launchingnya buku beliau yang baru, insya Allah beliau akan membagikan bonus kepada para pendengar Zoom hari ini berikut peserta, yang mana tinggal kirimkan saja alamatnya masing-masing ke nomor yang tertera di bagian chat ini atau nomor admin PSBB. Kirim ke nomor tersebut, insya Allah nanti setelah ada bukunya kita kirimkan ke rumah masing-masing gratis, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Eh, Pak Admin ada tambahan lagi? Cekap, Bang Arsa. Siap, insya Allah. Mudah-mudahan besok Ustadz sudah dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Amin, Allah ya Allah. lebih memperdalam kembali materi kita pada hari ini. Mungkin ya. Insya Allah. Jadi cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Turnuhun izin lab.